Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan ke-8, kajian suluk online nih, sahabat-sahabat semua. Sebelum kita mulai, mari kita menundukkan hati sesaat, memohon perlindungan darinya, agar ilmu yang kita pelajari tidak sia-sia, ilmu yang kita pelajari, kita ikhlas menyerapnya, karena kalau tidak ikhlas, menambah ilmu, walaupun namanya ilmu agama, malah jadi bahan bakar buat hawa nafsu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dia bahan bakar supaya dia membuat legitimasi apa yang dia lakukan seolah-olah selubung kebenaran gitu. Hari ini kita akan melanjutkan eksplorasi kita tentang kalimat ya, satu ayat yang Allah yang ada pampang ya, dipampang di tiang-tiang arsy dalam pertemuan sebelumnya ya, yaitu di surat Toha, surat ke-20 ayat 82. Jadi ada 4 hal utama di situ yang disebutkan, yang membuat para malaikat kemudian mendoakan mereka yang bertobat. Jadi tobat adalah gerbangnya, begitu. Dalam ayat itu disebutkan, aku al-Ghafaru, aku menjadi al-Ghafar, itu asmanya al-Ghafar, baru berjalan kepada hamba-hamba tertentu, yaitu mereka yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Nah, kemudian ditunjuki di situ. Jadi ada fungsi taubat, iman, dan amal soleh. 3 tahapan yang senantiasa harus kita evaluasi terus-menerus. Kenapa? Karena setiap hari kita minta ihdinas syiratal mustaqim di dalam sholat. Mohon ditunjuki syiratal mustaqim, begitu kan? Jadi ditunjuki kemana? Dia ditunjuki, ini satu ayat saling melengkapi satu sama lain. Biasanya begitu, Al-Quran melengkapi satu ayat dengan yang lain. Ditunjuki ke Siratal Mustaqim. Nah, hari ini kita coba eksplorasi apa sih itu Siratal Mustaqim, gitu ya. Kita mencoba membuat gambaran sederhana, tentu saja yang sebenarnya adalah jauh dari ini, tapi kita coba ingin supaya imajinasi kita bisa menangkap gitu ya, yang disebut dengan Siratal Mustaqim. Saya di sini pampangkan sebuah peta. Jadi kalau kita mau berangkat dari satu titik ke titik lain, katakanlah dari titik C ke titik D, itu di dalam kehidupan pun rutenya bisa beda-beda. Ya, bisa mau ngambil rute yang jauh, rute yang dekat, rute yang memutar, dan lain sebagainya. Nah, jalan takdir kehidupan kita itu bagaikan peta yang sudah dibuat jalan-jalannya, tapi tergantung kita memilih rute yang mana akhirnya gitu. Makanya kita bisa paham ketika dalam hadis dikatakan sesungguhnya tinta ciptaan telah kering. Jadi pilihan takdir manusia sudah selesai dibuat. Rel-relnya yang mana. Jadi yang sudah kering adalah pilihannya mau yang mana. Tapi bahwa kita akan berangkat dari satu tujuan ke tujuan lain dalam jangka waktu tertentu itu sudah fix. Oleh karenanya dalam waktu 120 hari di kandungan 4 hal sudah ditentukan. Usia seseorang, ya. Jadi itu usia kita tidak bisa dimajukan 1 detik atau dimundurkan 1 detik pun. Kalau memang meninggal harus hari itu jam segitu gitu, memang itu saatnya. Jalannya bisa apa saja. Mengenai hal ini ada cerita menarik nih. Kalau tidak salah di bukunya Rumi. Jadi ada seorang saudagar kaya yang dia diberi bocoran gitu. Ada yang membocorkan, entah alam jin atau kadang alam jin suka ngebocorin ya. Bahwa engkau, atau juga kalaupun tidak begitu, Rasulullah bersabda 40 hari sebelum seseorang meninggal itu ada tanda-tandanya. Itu sebuah rahmat. Jadi kalau orang sebelum meninggal diberi rasa gitu ya, kayaknya saya udah mau pergi nih. Jadi dia biasanya bersiap untuk kepergian itu. Nah, jadi 40 hari kalau di dalam hadis. Jadi orang saudagar ini kemudian diberi tanda-tanda. Kamu bahkan disebutkan hari itu siap-siap ya, bakal diambil nyawanya. Dia belum siap. Dia membayangkan istrinya, anaknya yang masih lucu-lucu. Dia ingin menyaksikan mereka bertumbuh. Akhirnya karena dia tahu dia punya uang gitu ya, dia coba segala cara, oke, aku akan menghindari maut katanya.
Jadi di hari yang ditentukan, sebelumnya dia langsung booking pesawat gitu lah ya, pindah ke kota lain, pesawatnya pesawat jet juga biar nggak usah ikut penerbangan komersial. Ini sedikit modifikasi ya, just to give a bit context gitu, bahwa he's trying to dodge the death gitu. Dia berusaha untuk menghindari maut sedemikian rupa. Di malam itu, di hari yang sudah ditentukan bahwa dia akan mati, dia puas, agak rega. Aku sudah ada di tempat lain. Barangkali aku dikasih perpanjangan usia gitu. Ketika dia sedang leleh gitu, datang malaikat maut ke hotelnya gitu ya. Kaget ya, sudah. Akhirnya diambillah nyawanya di situ. Nah, terjadilah dialog antara para malaikat yang lucu begini. Sebagai hikmah buat kita semua. Si malaikat itu bilang, ini saya aneh nih katanya. Sebelumnya saya dikasih tugas ya, jadi rosternya itu katanya kamu ambil nyawa si Fulan di kota ini, koordinatnya dikasih tahu, di ruang ini dia akan berada di ruang itu. Terus tiba-tiba katanya last minute berubah. Saya harus ngambil si Fulan di tempat yang lain. Awalnya bingung, tapi dia si saudagar yang berusaha menghindari maut itu ternyata memang tidak bisa menghindari maut. Jadi kita kembali ke skema ini, awal akhirnya kita sudah ada. Cuma bagaimana kita memilih jalan kehidupan inilah yang disebut dengan Shirathul Mustaqim. Jadi di antara semua pilihan rute, itu ada rute yang disebut Shirathul Mustaqim. Dan Shirathul Mustaqim setiap orang itu berbeda. Jadi kita tidak perlu banding-bandingkan gitu. Di dalam suluk itu membanding-bandingkan itu jadi penyakit yang berbahaya. Karena kita harus menghormati proses yang Allah berikan kepada setiap orang, itu berbeda. Sama lah kalau kita punya anak, nggak boleh sebenarnya bilang, tuh kakakmu usia segini dia bisa gini gitu, itu sakit hati tuh adiknya kalau dibilangin begitu. Ya itu kan kakak, saya kan bukan dia bisa bilang begitu harusnya. Dan nggak fair untuk membandingkan. Tidak ada satu individu pun yang sama. Dan tidak boleh sama, dan memang tidak ada yang sama. Jadi kita masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, setiap manusia adalah berharga di matanya. Kita aja yang suka membanding-bandingkan manusia, ini kasta tinggi, ini kasta rendah, ini kaum proletar, ini kaum bourgeois, gitu. Itu hawa nafsu kita yang membeda-bedakan seperti itu. Adapun di mata Allah, kemuliaan itu cuma diukur dengan ketakwaan. Semakin dia rendah hati, semakin mulia dia. Semakin dia takut sama Allah, semakin mulia. Semakin dia tidak dengki kepada orang lain, dia semakin mulia, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke Shirathul Mustaqim. Jadi di antara berbagai pilihan kehidupan, itu ada jalan yang mengantar kita kepada Shirathul Mustaqim. Nah, kemudian apa bedanya apabila kita menempuh jalan yang bukan Shirathul Mustaqim dan yang bukan Shirathul Mustaqim? Di Al-Fatihah disebutkan itu, apa itu Shirathul Mustaqim? Shirathul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan mereka yang diberi nikmat. Bukan mereka yang sesat, bukan mereka yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sesat. Jadi itu menggambarkan apabila orang tidak ada di Shirathul Mustaqim, pilihannya hanya dia sesat atau dimurkai Allah. Nauzubillahi min dzalik. Itu menggambarkan posisi taubat sebenarnya. Jadi orang yang bertobat itu diletakkan dalam konteks Shirathul Mustaqim, itu ada yang bertobat dan ada yang tidak bertobat. Orang yang tidak bertobat itu yang maghdub, dalam golongan yang dimurkai. Jelas tidak di Shirathul Mustaqim. Tapi orang yang bertobat pun ada dua macam. Yaitu yang taubatnya diterima dan taubatnya belum diterima dan masih tersesat. Itu golongan dolin. Dolin tidak ada di dalam Shirathul Mustaqim. Dengan kata lain, orang yang ada di Shirathul Mustaqim, kaitannya dengan ini tadi, taubat gitu ya, kita bicara tentang taubat, yaitu orang-orang yang taubatnya diterima. Nah, nanti kita akan explore lagi nih, taubat terima itu apa? Nanti Al-Quran akan berkata sendiri, Allah Ta'ala bilang, taubat yang terima adalah taubat nasuha. Apa itu? Kita akan explore berikutnya. Ya. Cuma kita mau fokus dulu di Shirathul Mustaqim nih. Karena kita pengen selamat kan. Nanti juga kita ada pertemuan yang khusus membahas apa itu nikmat.
Karena dikatakan Siratal Mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, definisi nikmat kita harus sama dulu nih dengan definisi nikmat yang ada dalam Al-Quran. Jangan-jangan begitu bilang jalan yang orang diberi nikmat, kan biasanya imajinasi hawa nafsu kita adalah orang yang hidupnya berkecukupan, tidak ada masalah, rumah tangganya adem ayem. Apakah itu nikmat? Belum tentu. Sesuatu yang terlihat tidak ada riaknya dari luar, belum tentu di dalam endapannya itu bersih. Bisa jadi kotoran banyak di dalamnya. Kalau Allah memberi rahmat kepada seseorang, itu dibersihkan. Pernah lihat tuh zaman dulu tuh, kalau zaman kita kamar mandi itu masih ada baknya gitu ya, untuk membersihkan bak kamar mandi itu kan masih digosok tuh, airnya pasti tidak akan tenang karena harus digoncangkan sedemikian rupa untuk mengambil kerak-kerak yang ada di dalam dinding itu. Nah, sahabat-sahabat kita semua kebanyakan tidak sadar bahwa kita punya penyakit-penyakit hati yang tersembunyi di relung-relung dinding dada hati kita. Penyakit itu yang menimbulkan kegelisahan sebenarnya. Penyakit itu yang menimbulkan kenapa kok sulit move on gitu ya terhadap sesuatu. Penyakit itu yang bikin kita sulit memaafkan. Penyakit itu yang membuat kita sulit menerima itu penggal episode itu dalam kehidupan kita yang begitu menyakitkan. Bahkan kita susah untuk menceritakannya sama orang lain. In some cases, karena saking menyakitkannya ya dalam ilmu psikologi, ada yang dia sampai dibikin lupa gitu. Amnesia atas penggal tertentu. Misal ya, nauzubillah ada orang yang diperkosa perempuan. Dia lupa ada penggal tertentu, itu bisa tuh karena dia begitu sakit dengan penggal itu sampai dia mekanisme otaknya mencoba menghapus itu. Tapi sebenarnya belum finish sebenarnya sebelum dia bisa memproses itu semua dengan baik. Karena dia hanya menyisakan residu masa lalu yang kemudian akan terlontar di masa depan. Kalaupun dia tidak sadar, biasanya nurun sama anaknya. Jadi anak itu biasanya merupakan cermin yang paling ajaib yang seorang orang tua bisa miliki. Karena dia akan bisa punya kemampuan, selain genetik kita menurun, ada sai'ah yang diturunkan. Keburukan-keburukan hati yang tersembunyi, tapi terlontar keluar di anak kita. Makanya kalau anak berulah tertentu, jangan kaget. Ini siapa nih kayak begini? Aku mah nggak begini. Ya, sebenarnya nggak jauh. Kalau nggak ibunya, ya bapaknya. Nggak dari mana-mana. Cuma kita nggak sadar kita punya kelemahan itu. Gitu. Nah, Siratal Mustaqim, kita kembali lagi. Di dalam surat Ali Imran dikatakan, orang-orang, di sini kalimat terakhir ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'tasim billah faqad hadiya ila syiratal mustaqim. Jadi siapa yang ditunjuki syiratal mustaqim? Yaitu orang yang mu'tasim billah, berpegang teguh kepada Allah. Ini definisi lain dari tawakal. Jadi kalau kita mau bawa satu oleh-oleh praktis hari ini ya, kita minta syiratal mustaqim setiap hari. Tapi apa sih tandanya Allah menunjuki kita? Pasti kadar tawakalnya ditingkatkan. Tawakal tuh benar-benar 100% bersandar kepada Allah Ta'ala. Biasanya, kita bersandar sama Allah Ta'ala, tapi juga bersandar sama gaji dan uang bulanan gitu ya. Deposito yang ini, usaha yang itu, secara halus. Ada di dalam hati kita. Kadang kita nggak sadar gitu. Bibir kita bilang, saya tawakal sama Allah. Coba gajinya dibikin nggak keluar. Pekerjaannya dibikin berhenti. Masih nggak tawakal sama Allah. Karena kalau kata oh, sebentar, saya cek dulu nih. Teh Lin, suaranya jelas? Jelas, sekarang agak keputus-putus, Teh. Iya, karena ada tulisan interrupt, koneksi unstable. Tapi sekarang udah jelas lagi ya? Alhamdulillah jelas. Oke, ya. Iya. Ya, inilah internet ya kadang up kadang down, kayak it's like life. Kadang kita coba tolong kasih tahu kalau lewat chat aja kalau suaranya hilang ya. Jadi tawakal itu 100%.
sama Allah Ta'ala. Biasanya kalau orang itu dirahmati Allah, karena Allah itu maha pencemburu, begitu kelihatan di hatinya ada tawakal kepada selain dia, nah objek-objek itu yang diberangus. Jadi sebenarnya yang mengundang mara bahaya atau makar itu karena kita sendiri yang salah bersandar. Seorang perempuan yang terlalu mencintai suaminya sedemikian rupa, keterlaluan gitu ya, diberangus di kehidupan rumah tangganya kejadian itu. Seseorang laki-laki yang terlalu all out sama pekerjaannya, justru di pekerjaan yang diberangus. Seseorang yang terlena oleh nama diri, ya, senang disanjung, ujub, takjub diri, di periode tertentu justru pride-nya yang akan dihancurkan, gitu. Sehingga dia tidak punya lagi ujub gitu, bangga diri. Nah itu sebenarnya. Jadi kemarin ada yang bertanya, apa maksudnya? Karena di pertemuan lalu dikatakan obat kita itu ada di dalam kehidupan kita. Obat-obat penyakit hati kita ada di dalam kehidupan kita. Jadi semua fenomena yang mendekat, yang sedang diarungi, dan yang telah, itu pasti tidak jauh dari masalah yang ada di hati sebenarnya. Nah, suluk itu membawa kita untuk melihat kepada sesuatu lebih dalam. Jangan terperangkap oleh fenomenanya semata. Saya bikin sebuah tulisan pagi ini tentang bencana dan spiritualitas gitu. Bagaimana orang mudah melihat kalau bencana itu berupa sesuatu yang dahsyat seperti gunung berapi, mungkin COVID sekarang wabah yang mendunia, atau gempa bumi, langsung takut sama Allah Ta'ala. Ya Allah, istighfar langsung. Ya, takut, gempa, coba. Kan? Karena dia langsung lihat, nggak mungkin kan, tetangga atau siapa, the enemy of the state sekalipun membuat makar sebuah gempa gitu. Belum masuk akal. Tapi orang cenderung melempar batu ya kepada messenger ketika yang datang itu gempa atau gunung berapi berupa orang yang memfitnah kita. Orang yang mencaci kita. Orang yang katakanlah merusak rumah tangga kita. Misalnya ada kasus seperti itu. Agak susah tuh untuk langsung bilang ini dari Allah. Karena objeknya, si pelakunya, oknumnya itu jelas. Dia, gitu kan, seolah-olah. Dia kan tuh gara-gara dia nih, ini begini. Gara-gara dia nih, nggak bayar duit, gitu. Gara-gara dia nih yang nipu masalah hilang 2 miliar misal. Betul, bahwa objeknya jelas. Tapi, tauhid harusnya membawa kita kepada level lain. Kan dia tidak mungkin berbuat seperti itu kalau Allah tidak izinkan. Nah, suluk ini diantaranya kita membawa kepada sebuah mentalitas. Kalau melihat sebuah kehidupan, jangan hanya terperangkap oleh fenomena lahiriah. Karena capek, sahabat-sahabat. Lahiriah itu ada bulak-balik dekok kalau orang kata Sunda, begitu aja. Ya. Kalau kita mau menyelesaikan permasalahan horizontal, ya bumi kita dengan jurus horizontal, ya lama. Dan seumur hidup kita hanya gali lubang, tutup lubang, tidak belajar sesuatu ya yang orang katakan the leap of faith, lonjakan. Ya, jadi kalau lompat itu harus lompat bergerak di aksis Y gitu. Jangan hanya di X saja. Itu namanya ngesot ya kan, kalau cuma bergerak di aksis X, di koordinat X. Jadi harus naik gitu. Kalau Rumi bilang begini, you have wings to fly, why prefer to crawl? Kamu tuh punya sepasang sayap untuk terbang. Ngapain merangkak begitu? Nyiksa diri gitu. Apa maksudnya? Kaitannya dengan Shiratal Mustaqim. Kehidupan kadang sukses membuat kita nangis darah gitu ya. Jatuh bangun aku, kata Ikke Nurjana. Tapi jangan hanya semata-mata melihat fenomena jatuh bangunnya gitu. Harus ada
hikmah yang diraih di situ. Nah itu, that is actually the essence of happiness. Ketika kita bisa meraup hikmah di balik apapun yang ada, jadi kita sudah berhasil masuk ke tataran bisa bahagia tanpa butuh sebab akibat sebenarnya. Kalau kita masih mengaitkan kebahagiaan kita kepada penghasilan, peraihan sesuatu, sebenarnya itu kebahagiaan yang sangat riskan. Karena begitu kita tidak meraih itu, ya, coba bayangkan, saya akan bahagia kalau saya dapat ini, rumah yang ini, keluarga yang ini, saya akan bahagia kalau anak saya begini. Kalau itu tidak terjadi, riskan sekali. Apa kemudian kita jadi berhenti bahagia? Kayaknya enggak ya. Masalahnya kehidupan selalu ada cara gitu untuk menyetop itu semua. Itu nggak jadi gitu. Antara keinginan dan kenyataan itu biasanya ada gap. Seringkali gapnya tidak jauh, kita bisa melompat. Tapi begitu dia jauh, kadang orang jadi putus asa. Tidak sedikit yang bunuh diri, nauzubillah, karenanya. Depresi setidaknya, putus asa, mencaci Tuhan. Dia tidak melihat ada hal lain di situ. Seandainya dia bisa terbang. Nah, jadi ada tahapan penting sebenarnya di sini, yang itu hanya dengan rahmat Allah memang. Yaitu kata kunci itu adalah tawakal. Di dalam tawakal ada satu kata penting lagi, yaitu diam. Esensi tawakal itu diam. Kamu digituin, diam dulu. Kita difitnah nih di WhatsApp grup, diam dulu. Jangan bereaksi. Bisa nggak coba begitu dulu? Karena kalau kita masih reaktif dengan kehidupan, biasanya kita terjebak dalam lingkaran setan dan hawa nafsu. Jadi setan itu ada dua. Setan di dalam diri, itu namanya hawa nafsu, dan setan di luar. Dan setan itu, Al-Quran bilang, sifat mereka itu tergesa-gesa. Selalu pengen, pokoknya sekarang gitu. Pengen tahu, tergesa-gesa. Tapi sifat dari hikmah, dari ilmu itu endure. Dia akan bertahan lama. Maka diam. Kita nggak paham apa Shirathul Mustaqim, doa dan diam. Kita tengah ada di situasi apa, diam. Kalau Rumi itu menggambarkan tentang buncis yang direbus, itu dimasak. Tanaman buncis, agar dia bisa dimakan enak, itu dimasak dulu. Bayangin kalau buncisnya kelojotan gitu ya, lari-lari gitu dari pan. Nggak lucu banget itu, si chef nggak akan bisa masak. Untungnya itu ingredients itu makhluk-makhluk yang berserah diri, dipotong mau, ya kan? Mau digulung, mau digerinda, mau di blender, mau. Tapi jadi sarapan yang enak, jadi hidangan yang enak buat sang pembuatnya. Nah, Ali Imran 101. Siapa yang mau ditunjukkan ke Shirathul Mustaqim? Dia yang mu'tasim billah, berpegang teguh kepada Allah. Berpegang teguh apa artinya? Tawakal. Tawakal diantaranya adalah diam aja dulu. Kamu nggak ngerti? Diam dulu. Keberatan? Diam dulu, nanti sebentar. Sesuatu kebaikan itu kadang muncul di akhirnya. Kadang sahabat-sahabat, ada satu episode yang wajib kita lalui, di mana kita harus menelan duka kepahitan kita. Duka difitnah. Ya, itu nabi-nabi sudah mencontohkan seperti itu. Nabi Isa difitnah, Nabi Muhammad pun Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah. Bagaimana beliau menyikapi itu? Kebanyakan diam, tunggu pada saat ketika kalau saatnya Allah mengklarifikasi, itu enak. Seluruh dunia, seluruh bumi dan alamnya akan conspire gitu, mengungkapkan itu. Kadang kita akan hidup di zaman fitnah. Diri kita difitnah, seperti Luqman dan anaknya, gambarannya ya, ini sering sudah cerita yang sangat populer, tapi kita coba singgung lagi kan gitu. Luqman sama anaknya berjalan melewati beberapa kota, naik keledai. Ketika singgah di kota pertama, anaknya yang naik keledai, sang ayah menuntun. Masyarakat pada bilang, itu anak kurang ajar. Masa bapaknya disuruh nuntun dia enak-enak di keledai. Wah, dia dengar nggak enak. Ya udah nak, berikutnya ayah saja yang naik, kamu yang nuntun.
Masuk ke kota berikutnya, dikatain juga sama orang-orang di situ. Gimana itu orang tua tega banget, anaknya disuruh nuntun, dianya enak-enak naik. Waduh, salah lagi kan. Ya udah, di kota berikutnya, gimana kalau kita berdua naik keledai biar sama-sama. Bener dikatain lagi. Apa coba? Wah, dasar tidak berperi kebinatangan gitu ya. Masa dua-duanya naik? Itu kasihan kan keledainya. Wah, salah lagi. Akhirnya di kota terakhir, udah Dana, kita berdua jalan aja ya. Siapa tahu nggak ada yang ngomongin deh sekali ini. Dan mereka berdua salah. Saudara-saudara, ternyata penduduk di situ masih mencaci mereka dengan mengatakan, bodoh lu kalian, punya keledai nggak ditunggangin. Nah, serba salah. Nggak ada yang benar. Makanya dikatakan, kalau engkau mencari kebenaran dari kebanyakan orang akan pernah ketemu. Karena kebanyakan orang belum tentu benar tuh apa yang mereka katakan itu. Jadi mulutmu harimau, mereka bisa mengatakan apa saja. Gitu. Jadi kita nggak perlu sebenarnya bereaksi secara emosional. Apalagi sekarang zaman sosial media ya, orang berkata gini, kadang justru pembelaan kita yang tidak pada waktunya dan tidak pas, dan delivery-nya nggak pas, itu bikin runyam. Kadang-kadang the best thing we can do is just to diam dan pergi. Bahkan ada hadis Rasulullah bilang begini, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, padahal dia ada di pihak yang benar, itu Allah ganjar itu. Jadi ada suatu masa di mana kita tuh nggak perlulah bikin klarifikasi. Kalau kita tahu orangnya itu, wah susah, nggak bisa diajak ngomong. Biarin aja dia cuap-cuap. Kita walk out, sign off, leave the group or whatsoever. Gitu. Ya. Kita harus belajar menerima itu, tahan gitu. Orang ngapa udah kita istighfar aja, istighfar. Nah di situ terbangun ada dua hal yang terbangun kata Al-Quran. Salah satu tujuan kenapa Adam diturunkan, harus ada sabar dan takwa. Sabar itu nggak akan terbangun kalau kita leyeh-leyeh di surga, gitu semua enak, nggak ada tuh namanya sabar. Padahal butuh komponen sabar untuk mendekati dia, makin mengenal siapa dia, gitu. Dan Allah sudah janji, siapapun yang tawakal sama Allah, dia akan mencukupinya. Gitu. Jadi tawakal, ya kuncinya. Kita lanjutkan. Nah, ini sebuah ilustrasi saja. Jadi Rasulullah itu pernah membayangkan tentang Siratul Mustaqim ini ya, menggambarkan Siratul Mustaqim itu seperti sebuah lorong. Di kiri kanannya ada pintu. Bahkan kalau di sini gambarnya pintunya dikunci ya. Ini hotel soalnya. Kalau gambaran Rasulullah itu pintunya hanya ditutup oleh tirai, coba bayangkan. It's so easy, juga orang bisa picking gitu, ngelihat aja. Cuma ditutupin tirai. Nah masalahnya, kalau kita bahkan tidak masuk ya, cuma pengen tahu apa isi di dalamnya, itu udah kesedot. Saking kuatnya tarikan yang ada di situ. Nah setiap kali seseorang itu mau melangkah mendekati tirai, itu ada dua penyeru yang memanggil supaya go, maju terus jangan ngambil pintu itu gitu. Dua penyeru itu adalah Al-Quran, dan satu penyeru adalah sesuatu yang ada dalam hati kita, nurani. Ini bisa barangkali untuk menjawab gimana cara memilih pilihan hidup mana yang ada siratul, itu merupakan siratul mustaqim, karena di situ nikmat kita, wow, abundance, sahabat-sahabat, lahir dan batin ya. Kalau hanya lahir mah semua orang kafir juga dikasih, kata Al-Quran juga. Tapi batin ya, karena kebanyakan orang ketika meninggal bahkan tidak mampu mengisi 1/10 pundi-pundinya gitu rezekinya. Dia nggak, Allah menyediakan di kehidupan kita ini rezeki lahir batinnya dijamin kalau kita memilih siratal mustaqim, menapaki itu. Kadang yang menghalangi rezeki kita, bahkan rezeki lahir pun terhalang oleh dosa sebenarnya. Karena kalau diberi itu lebih hilang kemana. Nah ini siratal mustaqim inilah sirat Allah. Jadi ada pintu-pintu, hati-hati dalam kehidupan. Mungkin ada tawaran gitu ya, bisnis. Tampaknya oke gitu. Tapi hati-hati, kita harus belajar diam sebentar. Tanya hati nurani. Istiqoroh gitu. Jangan selalu responsif gitu.
untuk hati-hati karena jangan-jangan itu suatu jebakan yang membawa kita jauh dari dia gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, apa saja ini kelewat ini. Back. Sebentar. Nah, biasanya yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, ya, dari Shiratal Mustaqim adalah hawa nafsunya. Derivatnya hawa nafsu, karena kita punya raga, dia syahwat. Jadi hawa nafsu syahwat itu yang biasanya jadi drive buat kita. Jadi drive kita untuk memilih pasangan, drive kita untuk memilih pekerjaan, drive memilih baju, memilih rumah, and whatsoever. Sehingga kita beranjak dari satu pemenuhan hawa nafsu ke pemenuhan hawa nafsu lain, dan pemenuhan syahwat ke pemenuhan syahwat lain. Yang by the way itu seperti minum air laut, tidak akan pernah puas. Dan kita akan end up sampai di akhir hayat hanya memuaskan hawa nafsu dan syahwat yang tidak pernah puas. Dalam hadis dikatakan begini, masalah hawa nafsu syahwat itu. Engkau tuh, manusia itu sama dunia seperti begini, engkau diberi emas satu gunung pun, waduh, emas satu gunung itu berapa harganya ya? Triliunan mungkin lebih. Kita punya uang 1 triliun aja nggak kebayang mau diapain itu. Tapi emas satu gunung, terus nggak akan puas katanya. Itu natur manusia, sahabat-sahabat, hati-hati ya. Kata Rasulullah itu. Dikasih emas satu gunung lagi pun tidak akan puas. Satu-satunya yang bisa memuaskan manusia itu ketika mulutnya penuh dengan tanah. Yaitu ketika mati. Tapi ketika itu ya sudah habis, tidak ada. Akhirnya kita hanya menjalani kehidupan tour of misery gitu. Dari satu penderitaan ke penderitaan lain. Itu tadi ya, karena kita mengkondisikan sebuah makna kebahagiaan dengan pengkondisian tertentu. Kalau begini saya bahagia. Kita sendiri yang membuat batasan itu, padahal Allah tidak pernah begitu. Kebahagiaan dari Allah itu apapun itu, kan ada tuh seorang hadisnya luar biasa katanya, menakjubkan seorang muslim itu. Apabila dia ditimpa kesulitan, dia akan bersabar. Apabila dia terlalu berbahagia gitu ya, ada lonjakan kebahagiaan, dia akan bersyukur. Jadi harus tenang gitu, nggak boleh juga euforia dan larut dalam sebuah kebahagiaan yang terlalu gitu. Jadi hati-hati. Ini kita akan bahas tentang hawa nafsu dan syahwat berikutnya. Kembali lagi, obatmu ada di dalam dirimu. Kita semua, sahabat-sahabat, ada benih yang Allah beri. Tidak ada yang tidak punya benih. Benih yang harus tumbuh jadi pohon takwa. Itu pohon takwa, itu pohon yang Adam alaihissalam lihat di surga, itu pohonnya dia. Cuma kata Allah, jangan dulu engkau makan buahnya, karena engkau belum beramal soleh. Fungsi amal soleh itu ada di bumi. Nah, sekarang beliau sudah beramal soleh, tentu sudah bisa menikmati buahnya. Seperti halnya pertumbuhan pohon, pasti Allah tanam di tempat yang sesuai, ya kan? Sesuai dengan karakter benih. Kan ada benih tertentu yang harus ditanam di sawah, misalkan, yang banyak kadar airnya. Ada juga yang kadar airnya sedikit. Nah, itu Allah tahu. Lingkungan macam apa yang membuat si benih tumbuh dengan baik. This is the catch. Sebelum ditanam, itu biasanya benih harus dikeringkan. Nah, dalam bersuluk, kalau kita bener nih, serius mau cari Allah, harus berani menjalani fase pengeringan dalam hidup masing-masing. Pengeringan itu kadar air dunianya dibuang. Kecintaan ke dunia, cinta kepada sesuatu yang tidak hak dibuang dulu, harus disapih. Selama itu belum mau, ya, kayak anak nih belum siap disunat, ya nanti trauma, ya biasanya Allah hesitate gitu. Dia itu zat yang maha halus, nggak mau maksa gitu. Karena dianya nggak mau, ya udah ditinggal. Tapi konsekuensinya dia harus tanggung sendiri. Ya dia akan berkubang di dalam nestapa kehidupan tadi, tour of misery. Dia pikir itu kebahagiaan, padahal sebuah fata morgana yang hilang. Ya, kalau kita mengandalkan kebahagiaan sama pasangan, begitu pasangan meninggal, hilang dong. Rugi sekali. Jadi kita harus beranjak memancangkan kebahagiaan kita dengan
objek-objek yang pasti tidak akan hilang, pasti tidak akan musnah. Dia yang maha abadi dan selalu tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita akan elaborasi ini dalam sharing session. In short ya, kita sedang dalam perjalanan semua. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Buktinya, kehidupan akan berjalan terus. Kita nggak bisa menahannya. Nggak bisa, there's no pause button. Pilihannya hanya ada 2 dalam surat Al-Fussilat. Kita mau menjalani ini, takdirnya yang sudah didesain dengan sukacita atau terpaksa. Mau happy atau kurang happy. Tapi yang Allah ajak di sini adalah kita ingin meraih sebuah kebahagiaan yang jauh lebih baik dibanding apa-apa. Any notion of happiness yang kita punya. Kita share pengalaman supaya lebih menajamkan topik pembahasan kita. Ini ada Mbak Irma nih. Saya Mbak Irma, bisa di-unmute Mbak? Silahkan. Irma Rahmawati. Sebentar. Mbak Irma. Ya, silahkan Mbak. Silahkan di-unmute. Ini sudah saying hello soalnya online. Saya coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Irma. Ada yang mau disampaikan atau dielaborasi, ditanyakan tentang topik hari ini? Saat ini menyimak dulu saja Bu. Belum ada yang bisa dibagi. Boleh. Silakan. Bu Eli deh, silakan Bu. Assalamualaikum Ibu. Gimana nih oleh-olehnya? Sudah Bu Eli nih rajin sekali. Boleh di-unmute Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Tessa. Apa ya Bu ya? Karena banyak banget ya dari ngikutin pengajian ini dapetnya gitu. Kita kan mau menuju pada Allah, dalam perjalanan itu banyak godaan ya, kadang-kadang berhenti lama di situ gitu kan. Nah, supaya itu tadi lancar itu, apa yang harus kita lakukan ya Bu ya, supaya kita segera gitu menuju, tidak berlama putar-putar di suatu tempat gitu. Benar Bu. Kan benar. itu banyak godaan kata Ibu tadi kan, hawa nafsu, godaan setan, dan banyak lagi gitu kan. Iya. Jadi itu tadi ya, Shirathul Mustaqim itu dipenuhi kiri kanannya pintu-pintu tirai nutupnya, yang memanggil-manggil, ada suara gitu ya. Pasti suara yang memanggil karena setan itu paling tahu apa yang jadi titik lemah kita gitu, yang kesukaan kita bisa terbuai gitu ya. Nah jadi memang aduh Masya Allah ini hanya ikhlas. Jadi karena itu yang dalam Al-Quran seperti itu. Ini kan gangguan setan tuh kiri kanan itu. Setan di dalam, setan di luar. Di dalam Al-Quran dikatakan itu dialog antara iblis dengan Allah Ta'ala. Dan aku tidak punya daya terhadap hamba-hambamu yang mukhlasin. Jadi kuncinya ikhlas Bu. Semakin kita ikhlas hanya mencari dia, dan itu selalu harus kita evaluasi gitu ya. Bener nggak nih? Apa yang saya cari? Apa yang saya cari? Dan kadar apa yang kita cari itu kadang bisa diukur lewat lonjakan hati ketika mendapatkan itu dan jatuhnya hati ketika hal itu tidak didapatkan. Berarti itu objek yang lagi dicari itu. Kita lagi mantengnya kemana gitu. Contohnya, kalau kita jujur saja misalkan tidak tahan berlama-lama zikir karena mikirin itu, sebenarnya jujur barangkali dia belum begitu menarik buat kita. Allah Ta'ala. Karena kalau orang sudah jatuh hati dengan sesuatu, bisa tahan berlama-lama. Ya kan, kayak orang yang jatuh cinta gitu, bisa lama teleponan sampai panas telinga gitu. Nah, kenapa kita belum jatuh hati sama dia kan? Belum mengetahui gitu. Nah, kadang cara Allah memperkenalkan diri lewat medan ujian-ujian, di mana semua hal diambil ya,
Yang biasanya ngandelin dia jadi nggak bisa. Misalnya ngandelin itu jadi tertutup. Karena dia mau beri langsung dari dia, dari tangannya, secara tidak terduga. Makanya kalau kata Ibnu Arabi, ciri takwa nih, kita belum takwa kalau belum mengalami ada suatu kejadian di mana kita dapat rezeki tak terduga. Tak terduga itu ya berarti memang nggak terfikirkan, itu bakal keluar di situ. Kalau rezeki datang dari beasiswa, dari gaji bulanan, itu bukan tak terduga, kita bisa duga ya kan, bisa hitung gitu. Tapi ini benar-benar tak terduga. Bisa jadi bukan masalah uangnya ya, tapi pertolongan yang turun. Bisa jadi kita pikir, aduh ini susah sekali, masalahnya nggak tahu gimana caranya. Bisa jadi tentang rumah tangga, kemelut di pekerjaan. Tiba-tiba, nah gitu loh. Begitu tiba-tiba, nah itu hari Tuhan sebenarnya. Saat dimana dia memperkenalkan, aku yang menyembuhkanmu, aku yang memberimu rezeki, aku yang melapangkan jalanmu. Sih, nggak ada orang lain, nggak ada sebab lain. Di situ pemahaman kita, pemujaan kita tentang dia bertambah pasti, otomatis. Jadi hanya orang yang pernah dimiskinkan, berada dalam keadaan tidak berdaya, kemudian Allah beri itu tiba-tiba nggak lewat siapapun, dia di situ mengenal dia Ar-Razzaq dengan lebih dibanding yang lain. Hanya ketika orang itu pernah dibuat sakit sedemikian rupa, kata dokter ini udah stadium 4, nggak bisa diapa-apain lagi, terus tiba-tiba sembuh. Ada tuh kejadian, hilang itu kankernya. Di situ dia kenal Allah Ta'ala lewat aspek Asy-Syafi, dia yang maha menyembuhkan. Bener, dia udah coba sana sini, nggak bisa. Nah, setiap kita itu, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya lewat asma-asma. Karena medan dunia ini lewat pengenalan perbuatan dan asmanya. Nanti bertahap. Di alam barzah beda lagi, di alam akhirat beda lagi. Di sini kita mengenal dia lewat perbuatannya, maka dia dibuat nggak kelihatan seolah-olah ya. Karena belum saatnya kita melihat dia. Kita melihat dia melalui perbuatannya. Melalui sifat-sifatnya yang terrefleksikan lewat hamba-hambanya. Karena kalau kita membayangkan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, kadang kita punya imajinasinya kan ibu kita yang penyayang, ibu kita yang pemurah, kakek kita yang menyantuni kita. Seperti itu. Itu tahap awal menggapai Allah Ta'ala. Ya, jadi Ibu Eli, memang kuncinya kalau kata Al-Quran ikhlas. Supaya kita tidak berkubang di itu yang sama. Karena memang Shiratal Mustaqim itu terjembat dari sekarang. Bukan hanya nanti. Di sana juga ada. Jangan salah, di sana ada. Tapi jembatan yang kita akan lalui di sana, itu kita bentuk di sini. Semakin jembatan kita bolong-bolong di sini, itu di bawahnya api. Alhamdulillah. Bolong, kita mau loncat seperti apa coba kalau jembatannya bolong? Bolongnya besar lagi. Mending kalau bolongnya kecil bisa loncat. Kesambar apinya sedikit lah. Makanya api neraka panasnya, waduh. Satu tetes aja turun ke bumi hancur, gimana dong? Nggak kebayang sebenarnya. Tapi kita punya waktu nih, kita banyak istighfar, menambah lubang-lubang yang tulus sudah lalu, bolongnya banyak gitu ya. Tapi Allah Maha Kuasa. Gitu. Karena kalau kita lalai mengidentifikasi Shiratal Mustaqim di hari ini, di sana bolong-bolong banget. Nauzubillah. Tapi ada tips lain nih yang sangat praktis. Kalau kita mau datang ke Shiratal Mustaqim kita, mau kalibrasi, itu Allah bantu. Setiap hari mantengin tuh saat azan. Awal sholat, itu Shiratal Mustaqim. Begitu. Jadi kembali kapan nih saya merasa tersesat, hidup nggak karuan, udah sholat aja dulu. Siapin, kita kalau mau meeting sama bos aja, agendanya di setengah jam sebelumnya ya. Sama dong, harusnya sholat juga begitu. Saya mau ketemu Allah nih, sebentar. Semua jadwal digeser-geser. Disesuaikan dengan, pokoknya jangan mengganggu meeting saya sama Allah. Karena Allah duluan. Ya, kecuali kalau sahabat ada yang mesti operasi jam segitu, ya susah ya. Atau harus meeting yang, nggak bisa. Setidaknya pas lagi azan, berhenti sebentar. Hati, ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah. Ingat aja dulu.
lanjutkan apapun aktivitasnya, and then kejar nanti sholat. Tapi jangan sampai, karena itu adab. Bagaimana Allah menyikapi kita, itu nampak dari bagaimana kita menyikapi dia. Kalau kita hormat sama dia, kita sopan, dia akan balas kok. Wah, dan balasannya jauh. Kita jalan, dia lari. Jauh banget, Masya Allah. Nah, coba to give more context ini tentang dinamika kehidupan. Ini ada Mbak Ayu nih. Mbak Ayu ini mahasiswi Indonesia yang sedang S3 di Leiden. Ya. Mbak Ayu, gimana? Kemarin sempat ada heboh nih sama pembimbing. Gimana sekarang? Masih intinya berdasarkan peraturan fakultas dan universitas, kalau promotor pensiun maka akan digantikan oleh co-promotor. Sebenarnya masalahnya sesimpel itu gitu. Terus kenapa jadi jelimet? Tapi promotor dan co-promotor saya itu ternyata dua orang yang sedang konflik. Nah, gitu. Nah, jadi qadarullah ya, Allah simpan dua orang sedang konflik dijadikan, Masya Allah. Terus? Sebenarnya saya tidak dalam posisi memilih, yang memang fakultas bilang co-promotor tetap harus naik. Gitu. Cuma promotor saya yang sekarang, kalau kamu pilih co-promotor kamu, maka saya akan lepas supervisi saya dari kamu. Jadi dia pergi. Padahal dia adalah ekspertisnya di bidang itu. Ahlinya di bidang itu, dan co-promotor saya bukan ahli di bidang itu, walaupun sekarang kan ilmu itu multidisipliner ya, jadi bisa macam-macam. Ya, yang saya banyak belajar itu bagaimana cara negosiasi dengan promotor. Sekarang ini lagi saya belajar bagaimana cara negosiasi dan belajar berani. Artinya selama ini saya menganggap bahwa promotor itu dewa, jadi kita kayak tidak bisa membantah. Ternyata kita bisa. Gitu. Apalagi kita kandidat doktor kan, jadi kita punya bargain position sebenarnya. Itu yang saya lagi belajar. Cuma memang mungkin kita kebanyakan dari kita tuh orangnya nggak enakan gitu. Iya, apalagi Jawa kan, ada unggah-ungguhnya, sungkan. Betul. Gitu kan. Betul. Padahal kultur Belanda yang direct semua apa adanya gitu, kita kadang jadinya submit to that. Terus gimana? Saya sih ini entah kenapa saya merasa ini kayak jawaban dari doa-doa saya, bahwa di sini tuh ada yang menggaungkan promotor baru gitu. Mungkin karena saya agak kesal dengan promotor yang lama gitu. Nah, sekarang lah muncul keinginan saya, akhirnya muncul kan, cuma dihadapkan pada masalah saya harus ibaratnya menceraikan promotor saya agar co-promotor saya naik. Nah, cuma yang sekarang lagi saya hadapi adalah kedepannya ketika saya pilih co-promotor saya, dia bukan ahli di bidangnya, itu muncul tuh ketakutan akan masa depan. Gimana bisa lulus apa enggak? Gitu. Itu yang, itu dan selama saya menyelesaikan masalah promotor dan co-promotor, itu tes kan nasihatin, udah sholatnya dibenerin aja, dan itu memang bener gitu. Karena saya takut berargumen, itu ya udahlah saya sholat terus doa gitu, dan itu tuh doanya jadi tambah banyak dan tambah sering gitu. Bener-bener bergantung secara vertikal lah ya gitu. Itu memang sangat, memang benar banyak keajaiban gitu. Walaupun sampai sekarang belum tuntas, tapi tunggu, belum keep sabar. Iya, betul. Ada belum terus aja terus. Biasanya petaka itu muncul justru ketika sabar kita berkurang. Jadi kalau belum habis kadarnya bakal terus digoreng, itu istilahnya ya. Akan terus ini Mbak Ayu,
Halo, bisa kedengaran? Ya, oke. Ya, Iya. jadi itu benar, itu udah pasnya sudah bagus. Toh secara apa ini kasus yang sangat apa ini ya, kontekstual dengan apa yang kita bicarakan. Jadi masalahnya jelas ya kan, secara ikhtiar sudah ditempuh. Tapi ada pilihan sulit gitu, dua-duanya sulit pilihan. Nah, kalau sudah di situ diam, tawakal di situ tuh, diam, biarkan dia yang bergerak. You've done enough, gitu. Biarkan dia yang bergerak. Nanti itu ya ini hari Tuhan di mana Dia ingin memperkenalkan aku yang akan tunjukkan jalan yang engkau tidak duga. Itu tuh rezeki tak terduga tuh di situ. Nggak kebayang ternyata dari sini jalan keluarnya. Itu ajaib. Jadi Rumi bilang gini, Rumi sekali lagi ya. Kamu pikir zaman dulu kan orang membaca nasib dari bintang-bintang di langit ya kan, astrologi. Kamu pikir bintang-bintang di langit mempengaruhi nasibmu katanya. Padahal sebaliknya. Hatimu yang mempengaruhi pergerakan bintang-bintang di langit. Jadi begitu hati kita berubah, bahkan bintang di langit pun bisa berubah. Gitu. Itu bisa begitu. Dan kisah nabi-nabi penuh dengan hal itu, Mbak Ayu. Bagaimana api dibuat dingin ya, kisahnya Ibrahim. Orang ngelihatnya wah heboh. Ini dilahap apinya kata Allah dingin lah. Dingin itu. Bagaimana pisau tajam siap untuk membelah leher Ismail. Pisau kata Allah tumpul lah. Berkali-kali kok nggak ini ya gitu, bahkan nggak ada darah sedikit pun. Terus kata Ismail dicoba belah batu belah. Coba bayangin. Jadi kalau kata Allah lulus, bakal lulus. Mbak. Insya Allah. Iya, kalau di Lauh Mahfuznya lulusnya memang segitu, bakal lulus. Jadi kadang-kadang dipertakuti kita itu. Iya, itu diuji. Ini ujian keimanan supaya tumbuh. Supaya kalau semua dibikin gampang-gampang aja, bisa jadi ujub gitu. Ya, gue gitu loh, hebat gitu. Yang muncul malah begitu. Ya, padahal kata Allah, kok iso gitu, gimana? Jadi take credit gitu ya. Take credit padahal yang ngasih kepintaran dia, ya kan? Yang ngasih mata dia, yang ngasih otak dia, terus kita take credit gitu. Lupa, tidak mencantumkan nama Allah di situ. Jadi alhamdulillah nih Mbak Ayu, pokoknya semua hal yang dibikin kita takut di situ, takut nggak lulus ya kan, takut cerai, takut nggak bisa ngasih makan anak, takut nggak bisa nyekolahin anak, takut mati. Nah itu sedap. Itu saat dimana dia ingin memperkenalkan dirinya. Kuncinya tawakal. Kalau kita carinya ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada yang bisa menyentuh kita, Mbak. Nggak ada yang menyentuh kita. Kita tuh celaka karena kita setengah-setengah. Itu yang paling celaka. Jelas kalau nggak pegang Allah mah udah nggak mikirin ya. Kita nggak masuk dalam bahasan kita lah ya. Orang-orang yang ateis itu dunia mereka. Cuma kalau setengah-setengah, nah ini yang kasihan, keseret-seret. Satu sisi pengen mencari Allah, tapi konsekuensi mencari Allah tuh harus dia akan treatment kita. Nah, dia nggak mau treatmentnya, ya gimana dong? Susah ya? Jadi kalau mau cari Allah aja. Gitu. Makanya Allah tuh pernah bilang gini, kalau engkau, ada suatu hadis bilang gini, ya Allah, ini adalah untuk nama baik negeriku dan untukmu juga, gitu kan? Ada orang yang berjihad, katakanlah gitu ya. Ini, this is for my country and also for you. Kata Allah, enggak, buat countrymu aja lah. Gitu. Jadi kalau kita puasa, ya Allah, aku akan puasa hari ini. Sekalian nurunin berat badan. Kata-kata Allah, nah, itu buat berat badanmu saja. Gitu. Jadi dia tuh nggak mau gitu dia. Ya kita juga kan nggak mau kalau begitu, ya kan? Ini hadiah ulang tahun buat ibu, sekalian buat dia. Nggak enak banget itu. Masa gitu? Ngasih sesuatu ini buat ibu sekalian, ya kan nggak enak. Kita juga, kalau mau buat kita, ya buat kita aja. Nah Allah tuh kira-kira begitulah. Tapi sekali lagi itu juga buat saya, astagfirullah, ya kadang-kadang barangkali nggak sengaja ya Mbak. Ada nyelip gitu di hati, sekalian buat ini, sekalian buat itu. Makanya adalah kita istighfar banyak-banyak. Rasulullah aja sebegitunya seorang nabi tertinggi, minimal 100 kali. Kita mah
1000 juga masih minus kayaknya ya. Tapi cobalah kejar itu minimal 100 kali. Nggak susah kok. Jadi habis sholat 33 kan ya, kali 5. Udah lebih tuh. Nah, jadi ada hal-hal, pintu-pintu yang sebenarnya kita bisa kejar untuk meraih rahmatnya. Bukan untuk memperbaiki diri kita. Kita nggak bisa, sahabat-sahabat. Kita tuh berpuasa, ya ibadah ini, itu, tahajud. Buat apa? Buat meraih pertolongan dia. Karena kalau nggak ditolong tuh udahlah, mission impossible. Wis gagal. Pasti itu. Nggak bisa. Nggak bisa nemu ini Shiratal Mustaqim. Sulit. Titian rambut dibelah 7. Gimana susahnya mengidentifikasi? Jelas celaka, sesat, nauzubillah. Maka kesadaran ini membuat kita jadi rendah hati deh. Ya, jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub. Semua yang Allah beri itu dari Dia. Kembalikan semua kepada Dia. Move on, let go. Begitu, waktunya sudah habis, nggak kerasa ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Aduh, biar yang nggak. Makasih Mbak Ayu, Bu Eli juga semua. Ada Mas Dimas. Aduh, next time nih kaum Adam coba berbicara ya. Saya kasih waktu. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi di pembahasan tentang iman. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan akhir majelis, doa akhir majelis ya. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Tetesa. Matur nuwun. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Terima kasih banyak Tete. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.